Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan ma hiya salafiyah. Apa itu salafiyah? Ma hiya as-salafiyah? Apakah itu salafiyah? Terakhir kita sudah selesai membaca tamhid atau muqaddimah. Maka di pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, an-nuqtatul ula. Qala al-muallif asy-syekh ad-doktor Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu taala wa ra'ah. An-nuqtatul ula. Poin atau pembahasan pertama, bayanu ma'na as-salafiyah fil lughah. Penjelasan tentang makna as-salafiyah secara bahasa. Di dalam bahasa Arab. Qala hafizahullah as-sin wal lam wal fa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Dalam bahasa Arab, huruf atau kalimah, kata yang terangkai dari 3 huruf ini, sin, kemudian lam, dan fa, ya, sa, la, fa, aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Memiliki asal makna yang menunjukkan kepada taqaddum, yaitu makna taqaddum. Taqaddum artinya adalah yang terdahulu. Wa sabqin, ya, sama juga, yang terdahulu atau yang mendahului. Lidza falafdhatus salafi fil lughah ta'ni al-mutaqaddimu was-sabiqu. Oleh karena itu lafaz salaf secara bahasa maknanya adalah al-mutaqaddim was-sabiq. Itu sesuatu yang terdahulu atau sesuatu yang mendahului. Wahya jam'u salifin. Dan lafaz as-salaf itu adalah bentuk jamak dari salif. Jadi salaf itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah salif. Wa yujma'u ala aslafin wa sulufin wa sullafin. Bentuk jamak yang lain dari salif adalah aslaf. Begitu pula suluf dan juga sullaf. Ini adalah bentuk-bentuk jamak dari salif. Qala hafizahullah wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Maka lafaz salaf di dalam bahasa Arab dimaksudkan dengannya kullu mutaqaddimin wa sabiqin laka. Setiap yang mendahului engkau, baik min qarabah, baik pada kerabat atau yang semisalnya. Jadi kerabat yang mendahului kita, ya, bapak dan kakek kita, nenek moyang kita, bisa pula disebut dengan salaf dari sisi kerabat. Begitu pula lafaz salaf juga dipakai pendahulu kita dari sisi yang lain, tidak hanya dari sisi kerabat.
Wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, yang menunjukkan makna salaf secara bahasa bermakna pendahulu. Itu misalnya pada firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Bunyinya, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Di sini kalimat salaf ternyata disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sangat aneh kalau ada yang mengatakan salaf itu istilah yang baru atau istilah yang bid'ah, yang diada-adakan. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru, tidak benar. Bahkan kalimat salaf itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan yang mengandung makna salaf secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salaf. Ayat ini berbicara tentang Fir'aun dan kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Jadi sebelum ayat ini Allah menyebutkan tentang kisah siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, para pengikutnya. Di ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan akhir dari kisah Fir'aun dan bala tentaranya, falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in. Maka ketika mereka Fir'aun dan bala tentaranya asafuna, membuat kami murka, yaitu membuat Allah murka, intaqamna minhum, maka kami adab mereka, faghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Sebagai bentuk hukuman dan adab dari Allah. Maka di ayat yang ke-56 Allah menyebutkan faja'alnahum salafan, maka kami jadikan mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, salafan, sebagai pendahulu. Pendahulu apa maksudnya? Dijelaskan dalam kitab tafsir. Dalam tafsir Al-Muyassar, faja'alna haula alladhi aghraqnahum fil bahri salafan liman ya'mal mithla amalihim mimman ya'ti ba'dahum fi istihqaqil adab. Maka kami jadikan mereka orang-orang yang telah kami tenggelamkan, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, yang telah kami tenggelamkan mereka di dalam laut sebagai pendahulu bagi orang-orang setelahnya yang mengamalkan atau melakukan amalan semisal amalan mereka, yaitu dari berhaknya mereka mendapatkan adab. Jadi ini adalah sebagai peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Fir'aun dan bala tentaranya yang diakhiri dengan datangnya azab dari Allah atas mereka berupa ditenggelamkannya mereka ke dalam laut, itu adalah sebagai peringatan bagi umat-umat setelahnya. Jangan sampai melakukan amalan seperti amalannya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Fir'aun dan bala tentaranya ini sebagai pendahulu bagi orang-orang yang datang setelahnya yang melakukan amalan seperti amalannya Fir'aun. Wa mathalan lil akhirin. Mathalan di sini maknanya adalah ai ibratan wa idhatan, sebagai peringatan dan pelajaran bagi generasi-generasi akhir. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirih. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, inda hadhil ayah, ketika menjelaskan ayat ini. Qala rahimahullah, as-salafu man taqaddama minal aba. Kalimat atau kata salaf secara bahasa yang dimaksudkan dengannya adalah setiap orang yang mendahului dari bapak-bapak atau nenek moyang. Faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihim al-akhirun.
Maka Allah menjadikan mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, sebagai pendahulu agar menjadi peringatan bagi generasi-generasi akhir atau generasi-generasi yang datang setelahnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa minhu qaulullahi ta'ala. Kalimat salaf dalam Al-Quran juga disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi tidak hanya disebutkan di satu ayat saja. Di ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, di sini dalam ayat ini salaf disebutkan dalam bentuk fi'il. Adapun yang sebelumnya salaf disebutkan dalam bentuk isim. Ya. Faja'alnahum salafan, isim. Adapun yang setelahnya ini dalam surat An-Nisa dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Allah Ta'ala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini adalah penggalan ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Ayatnya panjang. Ayat yang berbicara tentang wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Di awal ayat Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan seterusnya. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudari-saudari kalian, dan seterusnya. Bibi-bibi kalian. Sampai pada bagian ayat ini. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan haram hukumnya bagi kalian untuk mengumpulkan dua saudari, yaitu menikahi dua saudari secara sekaligus. Menikahi kakaknya, kemudian menikahi adiknya juga. Ini diharamkan dalam Islam. Ya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian menikahi saudarinya juga dalam waktu yang bersamaan. Ini diharamkan di dalam Islam. Nasnya adalah ayat ini. Dan diharamkan atas kalian mengumpulkan dua saudari. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah salaf, yang telah lalu. Ai ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lalu dari perbuatan kalian. Jadi di masa jahiliyah dulu, biasa orang-orang jahiliyah menikahi dua saudari secara sekaligus. Ya. Di masa jahiliyah, setelah datangnya Islam diharamkan yang demikian itu. Maka di ayat tersebut Allah menyebutkan ampunan dan maaf bagi mereka-mereka yang melakukan hal itu sebelum datangnya Islam. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Fadzalika mutajafan anhu, dan penyebutan yang seperti ini, takbir yang seperti ini adalah mutajafan anhu, agar manusia menjauhinya. Agar manusia menjauhinya dan tidak melakukannya. Fal istithna'u 'anil itsm la an jawazil fi'il. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, kecuali apa yang telah salaf, yaitu apa yang telah berlalu. Pengecualian ini berlaku pada dosa, yaitu Allah mengampuni dosanya, bukan menunjukkan tentang bolehnya perbuatan tersebut. Bukan menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya ada di antara mereka, yaitu di masa Nabi, misalnya di masa jahiliyah, ada yang menikahi dua saudari secara sekaligus. Menikahi dua orang perempuan yang bersaudara secara bersamaan. Beda kalau misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian ya menjadi istrinya, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian si pria tadi menikahi adiknya. Yang seperti ini boleh, tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah bersamaan. Jadi istrinya masih hidup, yang pertama, kemudian menikahi adiknya, adik si istrinya tadi. Ini yang tidak boleh, menikah secara bersamaan.
Maka ketika datang Islam, turun syariat ini, maka dilaranglah yang demikian. Jika di antara mereka ada yang sudah terlanjur melakukan hal itu, maka harus diceraikan salah satunya. Jadi bukan maksudnya illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Oh, yang sudah terlanjur ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Yang dimaafkan itu adalah dosanya. Yang sudah terlanjur, tidak apa-apa, tidak berdosa, tapi tetap harus diceraikan salah satunya. Ini yang menunjukkan, ya, yang ditunjukkan oleh ayat ini maksudnya adalah ampunan dari dosa, bukan bolehnya perbuatan tersebut. Pengecualian yang disebutkan dalam ayat itu menunjukkan diampuninya dosa apa yang sudah berlalu, tapi tidak menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala wa lihadza yuqal li fulanin salafun karimun. Oleh karena itu dalam bahasa Arab biasa mereka mengatakan li fulanin salafun karimun. Ya, seseorang atau orang itu memiliki salaf yang mulia. Maksudnya adalah ai abaun mutaqaddimun, memiliki nenek moyang, bapak-bapak, kakek-kakek pendahulu yang mendahului dia dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang mulia. Qalahu ar-Raghibul Asfahani rahimahullah fil mufradat. Penjelasan ini disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mufradat. Qala hafizahullahu ta'ala wa khassahu al-Hafidh Ibn al-Athir wal 'allamatu Ibn Manzur bil mutaqaddim was-sabiqi fi sinni wal fadl. Adapun Al-Hafidh Ibn al-Athir dan juga Al-Allamah Ibn Manzur, ini dua orang ahlul lughah, ahli bahasa Arab, yang memang kitab-kitab beliau berdua ini menjadi rujukan bagi generasi-generasi setelahnya di dalam permasalahan lughah. Ya, jadi kalau ingin mencari makna dari kalimat bahasa Arab, suatu kata dalam bahasa Arab, apa maknanya? Biasa merujuk kepada kitab dua orang alim ini. Ya, lughawi, ahli bahasa Arab, Ibnul Athir dan Ibnu Manzur. Al-Hafidh Ibnul Athir dan Ibnu Manzur rahimahumullah mengkhususkan makna salaf dengan al-mutaqaddim was-sabiq fis sin wal fadl, yaitu orang yang mendahului kita dengan sin, dengan usia dan dengan keutamaan. Jadi tidak setiap orang yang mendahului secara umum, tapi khusus salaf itu yang dimaksud dalam bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita dari sisi usia maupun dari sisi keutamaan. Qala Ibnu Manzurin rahimahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Manzur rahimahullah, was-salafu aidan man taqaddamaka min abaika. Salaf dalam bahasa Arab maknanya adalah setiap yang mendahuluimu dari bapak-bapakmu. Wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Dan setiap kerabatmu yang ada di atasmu, baik dari sisi usia dan keutamaan. Walihada summiya as-sadrul awwalu minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itu, generasi pertama dari kalangan tabi'in juga sering disebut dengan as-salafus salih, pendahulu yang saleh. Ya. Qala hafizahullah wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa'a fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha wal haditsu fihi qissatun wa huwa. Dan apa yang menunjukkan makna ini, ya, di antara yang menunjukkan makna ini adalah riwayat atau hadis yang disebutkan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadis ini terdapat kisah padanya. Beliau sebutkan ringkasnya.
yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha. Suatu ketika pernah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau Fatimah datang mengunjungi beliau ke rumah beliau. Datang Fatimah kemudian disambut oleh Rasulullah, marhaban bibnati, selamat datang putriku. Kemudian didudukkanlah Fatimah di sisi beliau. Ketika itu ada istri-istri beliau yang lain, ya. Ada istri-istri beliau. Datang Fatimah, kemudian disambut oleh Rasulullah dan didudukkan di dekat beliau. Kemudian sarra ibnatahu. Nabi kemudian berbisik kepada Fatimah. Sarra maknanya adalah berbisik, menyampaikan suatu perkara yang rahasia kepada putrinya Fatimah. Fabakat. Ketika Rasulullah membisikkan hal tersebut, tiba-tiba Fatimah menjadi menangis, mengalir air matanya. Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika Nabi melihat putrinya menangis dan terlihat begitu sedih dan cemas, kemudian beliau membisikkan kepadanya yang kedua kali. Jadi setelah dibisiki di kali yang pertama, kemudian menangis, kemudian Rasulullah membisikinya di kali yang kedua. Maka tiba-tiba fadhahikat radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah yang tadinya menangis dan sedih, tiba-tiba tertawa. Fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Maka Aisyah yang melihat kondisi yang aneh seperti itu, ya. Awalnya dibisiki menangis, kemudian dibisiki lagi tertawa. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, falam tukhbirha. Tapi ketika itu Fatimah tidak memberitakan atau tidak menyampaikan kepada Aisyah apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Nabi meninggal dunia, wafat. Walamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha marratan ukhra. Aisyah menceritakan, maka ketika Nabi telah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Fatimah di kali yang berikutnya. Jadi ini menunjukkan Aisyah itu seorang yang cerdas, seorang yang zakiyah. Ingat momen ketika dia bertanya kepada Fatimah tapi tidak mau memberitakan. Maka ketika Rasulullah wafat, Aisyah bertanya lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah itu adalah seorang yang zakiyah, seorang yang cerdas. Fajabatha Fatimatu radhiyallahu anha biqauliha. Maka Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah apa yang dibisikkan oleh Rasulullah ketika itu. Amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marrah. Adapun ketika Rasulullah membisikkan kepadaku di kali yang pertama, maka beliau memberitakan kepadaku bahwasanya Jibril biasa memurajaah Al-Quran bersama Nabi setahun sekali. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kebiasaan Jibril alaihissalam setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan, itu memurajaah Al-Quran, ya, bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Menyampaikan kepada Nabi Al-Quran yang sudah diturunkan. Ya. Nah, itu terjadi setiap setahun sekali. Wa annahu 'aradahu al-an marratain. Adapun di tahun ini Jibril memurajaah Al-Quran atau memaparkan, menyampaikan kembali Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Wa qala laha, maka Nabi memiliki firasat dan berkata kepada Fatimah putrinya, wa inni la ural ajal illa qad iqtarab. Dan sesungguhnya aku
tidaklah diperlihatkan kepadaku ajal, yaitu kematian, kecuali telah dekat. Beliau merasa bahwasanya Jibril yang tidak biasa melakukan hal ini, yaitu memeroja Al-Quran 2 kali, ini menunjukkan apa? Bahwasanya ajal beliau telah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Kemudian Nabi menyampaikan wasiat kepada putrinya, fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Ini syahidnya. Di sini Rasulullah pun menyebutkan kalimat salaf. Semakin membuktikan bahwasanya kalimat atau istilah salaf itu bukan istilah yang bid'ah atau istilah yang dibuat-buat. Ya. Nah, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Ini hadis ini sahih tentunya ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka di akhir hadis beliau menyatakan sesungguhnya sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Qalat, maka Fatimah berkata, fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka ketika aku mendengar Nabi membisikkan hal itu, aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Falamma ra'a jaza'i sarrani tsaniyah. Ketika Rasulullah melihatku menangis dan melihatku bersedih, maka beliau membisikkanku di kali yang kedua. Faqala, maka beliau berkata, bersabda, ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha engkau menjadi pemimpin wanita mukmin, yaitu di surga, di jannah nanti? Au sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Tidakkah engkau ridha engkau menjadi pemimpin wanita umat ini? Qalat, maka Fatimah ketika mendengar sabda Nabi itu, fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Maka aku pun tertawa dengan tawa yang engkau lihat. Qala al-Hafidz an-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim. Berkata Al-Hafidz an-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna ucapan atau sabda Nabi ini. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Qala Al-Imam an-Nawawi menjelaskan as-salaful mutaqaddim. As-salaf yang dimaksud adalah al-mutaqaddim, pendahulu. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun qaddamaka fataridina alayya. Aku akan mendahuluimu, ya. Maksud ucapan Nabi adalah aku akan mendahuluimu di depanmu dan engkau akan menyusulku. Jadi maksudnya Nabi akan wafat terlebih dahulu daripada putrinya. Dan setelah itu Fatimah menyusul. Dan ini terbukti bahwasanya Fatimah tidak lama setelah wafatnya Nabi kemudian meninggal dunia selang beberapa bulan, ya. Radhiyallahu taala anha. Hadza huwal ma'na al-lughawi. Inilah makna bahasa dari kata atau istilah salaf. Makna bahasa dari kalimat atau lafaz as-salaf. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan atau poin yang kedua tentang penjelasan makna salaf secara istilah. Kita baca sedikit, ya. Qala hafizahullahu taala an-nuqtatu tsaniyah. Poin atau pembahasan yang kedua, man humus salafus istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf secara istilah? Yaitu secara istilah di dalam syariat ini, atau yang sering disebutkan oleh para ulama. Para ulama ketika menyebutkan kalimat atau lafaz salaf, apa yang dimaksud oleh mereka? Ya. Qala hafizallah, madha ma'ana anna as-salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sinni wal fadl. Telah berlalu bersama kita bahwasanya salaf di dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah setiap yang mendahuluimu dari sisi usia maupun keutamaan. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi al-lafdhati min haitsul istilah. Maka di sini kita sudah sampai atau berhenti pada pendefinisian lafaz ini dari sisi bahasa.
Tahdid bermakna pendefinisian, ya. Qala Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu di generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para sahabat yang tidak tergolong muhajirin maupun ansar, yang datang setelah mereka, mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepadanya, yaitu ridha dengan syariatnya dan agamanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyiapkan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberhasilan dan kesuksesan yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah puji mereka, dan Allah memberikan rekomendasi bagi para sahabat, bahwasanya Allah telah meridhai mereka, dan menyiapkan bagi mereka jannah, surga. Qala hafizahullah wa fis sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Kemudian datang setelah itu kaum yang mana persaksian mereka atau persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sebaliknya sumpahnya mendahului persaksiannya. Wal lafdzu lil Bukhari, lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan nas bahwasanya generasi terbaik adalah generasi yang beliau hidup padanya, yaitu generasi para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in, murid-murid para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Kemudian datang setelah itu kaum yang seperti ini kondisinya. Ini adalah kinayah anit tasarru' fil yamin atau fil syahadah wal halif. Apa yang beliau sebutkan di akhir itu adalah ungkapan bagi kondisi kaum yang datang setelahnya, yang ciri-ciri mereka adalah tergesa-gesa di dalam menyampaikan persaksian, bersumpah walaupun tidak diminta, ya. Jadi mudah bersumpah, mudah menyampaikan persaksian walaupun tidak diminta. Ini adalah perkara yang tercela. Karena ini menunjukkan apa? Qillatul wara', menunjukkan sedikitnya wara' pada orang tersebut. Qala hafizahullah ta'ala wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayun nasi khairun. Di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang pria bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayun nasi khairun, siapakah manusia terbaik? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-qarnul ladzi ana fih, manusia terbaik adalah generasi manusia yang aku ada padanya, yang mana aku hidup di dalamnya, yaitu para sahabat. Tsumma tsani tsumma tsalits, kemudian generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Wa fil babi ahaditsu iddatun, di dalam bab ini terdapat banyak hadis. Fal ayatul lati madat fi min surati taubati wa ma jaa minal ahadits, ayat yang telah lalu yaitu dalam surat At-Taubah
Begitu pula apa yang datang dari hadis-hadis tadullu ala khairiyatis sahabati radhiyallahu anhum, menunjukkan khairiyah, kebaikan dan keutamaan dari para sahabat radhiyallahu anhum, wa annahum khairul ummati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka adalah umat terbaik, generasi terbaik setelah Rasulullah. Wa mimma la syakka fihi wa la raiba annahum as-salaful mutaqaddim alaina fil fadl wal ilmi wal imani radhiyallahu anhum, dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka para sahabat adalah as-salaf, pendahulu kita, baik dari sisi keutamaan, ilmu maupun keimanan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.